Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 10 ayat 17 sampai 22. Pada waktu mengutus murid-muridnya, Yesus berkata, "Waspadalah terhadap semua orang, sebab ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Karena kamu akan digiring ke muka para penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berbicara, melainkan Roh Bapamu. Dialah yang akan berbicara dalam dirimu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan menyerahkan anaknya. Anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, sehari setelah kita merayakan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, gereja mengajak kita merayakan pesta Santo Stefanus, martir pertama. Sekilas perayaan ini terasa kontras. Kemarin kita menatap bayi Yesus dalam kehangatan palungan, hari ini kita menatap kesaksian darah seorang martir. Namun dalam terang iman, keduanya tidak berlawanan. Kelahiran Kristus dan kemartiran Stefanus justru saling menjelaskan dan menerangi. Bayi kecil yang kita rayakan di Bethlehem kemarin adalah Tuhan yang sama, yang wafat, bangkit, dan memuliakan para martir. Stefanus adalah saksi pertama yang menyerahkan hidupnya secara total kepada Kristus yang bangkit. Di palungan kita melihat kerendahan hati Allah. Ia datang tanpa kekuasaan duniawi, tanpa ancaman, sebagai bayi yang dapat dipegang oleh siapa saja. Dan Stefanus di akhir hidupnya menunjukkan kerendahan hati yang sama. Ia bersatu dengan Kristus bahkan ketika dirajam batu sambil berkata, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Kesaksian Stefanus tidak muncul dari keberanian manusiawi, tetapi dari kedekatan dengan Kristus yang lahir untuk menderita, bangkit, dan memberi hidup. Pada pesta ini kita diingatkan, tidak ada orang Kristen yang bersaksi sendirian. Stefanus tidak sendiri. Ia dikuatkan oleh Kristus dan sekarang menjadi bagian dari awan saksi yang menyertai kita. Saudara-saudari, Yesus sudah lebih dahulu menapaki jalan penderitaan, diserahkan, dicambuk, diadili, dan dibenci. Dan ia mengatakan kepada murid-muridnya bahwa hal yang sama dapat terjadi pada mereka. Namun ia juga menjanjikan sesuatu yang menghibur. Bukan kita yang akan berbicara, tetapi Roh Bapa yang akan berbicara melalui kita. Stefanus adalah bukti hidupnya. Ia tidak berbicara dengan kecerdasan duniawi, tetapi dengan hikmat Roh Kudus yang tidak dapat ditentang siapapun. Dari palungan hingga salib, Kristus menunjukkan kesetiaan Allah. Dan kesetiaan inilah yang menjadi kekuatan Stefanus dan juga kekuatan kita. Dalam hidup kita mungkin kita tidak dirajam batu seperti Stefanus, namun kita dipanggil memberi kesaksian dalam keluarga yang sulit, pekerjaan yang menantang, masyarakat yang sering menolak kebenaran, dan situasi yang menuntut kejujuran, pengampunan, atau keberanian. Kristus berkata, "Jangan khawatir apa yang harus kamu katakan." Ia hanya meminta bersedialah, bertahanlah, terbukalah bagi Roh Kudus. Saudara-saudari, Natal mengungkapkan awal dari segala perjalanan Yesus. Bayi kecil yang dibungkus kain dan dihangatkan jerami dioper dari tangan ke tangan oleh para gembala sederhana. Tidak seorang pun terlalu miskin untuk menerimanya.
Tetapi perjalanan itu tidak berhenti di palungan. Tangan-tangan yang lembut dari Maria dan Yosef akan digantikan oleh tangan para prajurit yang kejam. Namun demikian ia tidak takut karena ia tahu ia selalu berada dalam tangan Bapa. Stefanus mengikuti jejak ini. Ia diserahkan oleh orang-orang yang membenci kebenaran. Namun di saat kematian mendekat, ia melihat langit terbuka dan Yesus berdiri di sisi kanan Allah, tanda bahwa ia tetap berada dalam tangan Tuhan. Saudara-saudari, hidup pun sering menyerahkan kepada kita hal-hal yang menyakitkan, konflik, sakit, kekecewaan, penolakan, dan ketidakadilan. Namun Natal dan Stefanus berkata kepada kita, apapun yang kehidupan berikan pada kita, kita selalu berada dalam tangan Tuhan, tangan yang terluka tetapi penuh kasih. Hari ini kita belajar bahwa Natal tanpa kesaksian hanyalah perayaan sentimental. Bayi di palungan datang untuk mengajarkan kita bagaimana hidup dan bagaimana mati dalam kasih. Dari Stefanus kita belajar bahwa iman harus diwujudkan dalam keberanian, kasih harus diwujudkan dalam pengampunan, dan pengharapan harus diwujudkan dalam keteguhan. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku. Mari kita menghayati